Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Ahmad Jadda. Saya berasal dari kelas H. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hypodermic needle theory. Apa sih hypodermic needle theory itu? Kita awali dari kemunculan. Di akhir Perang Dunia Pertama, Eric Laswell menggunakan hypodermic needle theory atau yang biasa disebut dengan teori jarum hipodermik untuk menjelaskan efek pesan media massa terhadap khalayak. Kemunculan teori ini kemudian dimanfaatkan oleh para peneliti di bidang kajian perilaku untuk memulai mempelajari efek media massa dengan lebih serius. Kita lanjut ke penjelasan. Teori jarum hipodermik juga serupa dengan stimulus respon model yang mekanistik dan umum digunakan dalam penelitian perilaku manusia dalam psikologi tahun 1930 sampai 1940. Teori jarum hipodermik memiliki gagasan media yang powerful. Dapat kita kaitkan dengan peristiwa pada tanggal 30 Oktober 1938, seorang penyiar radio CBS yaitu Orson Welles bersama timnya menggunakan efek suara canggih untuk menggambarkan seolah-olah mereka sedang melihat invasi alien di planet Mars. Welles memberikan stimulus kepada pendengarnya berupa laporan bahwa telah terjadi kepanikan massal di sekitar lokasi pendaratan alien, dan akhirnya ribuan orang pun tengah berusaha melarikan diri. Kita lanjut ke perkembangan teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik mulai berkembang bersamaan dengan berdirinya pabrik-pabrik besar di daerah perkotaan pada paruh kedua abad 19. Perkembangan industri tersebut akhirnya menarik lebih banyak orang bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan. Di perkotaan, masyarakat dengan perbedaan kebiasaan saling berkumpul menciptakan mass society. Keadaan ini membuat elit penguasa khawatir sebab posisi mereka terancam akibat urbanisasi yang membawa kebiasaan berbeda dari para pendatang. Konsep mass society yang menggiring munculnya mass culture adalah gagasan adanya perubahan sosial berskala besar dalam masyarakat industri. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran, misalnya dalam industri media, munculnya fenomena penny press di tahun 1830-an, hero jurnalis di tahun 1890-an, film di tahun 1920-an, radio di tahun 1930-an, dan televisi di tahun 1950-an. Media massa di kala itu menjadi sasaran kritik karena hanya melayani pembaca di kelas sosial menengah dan bawah. Pada masa itu, media hanya digunakan semata hanya untuk hiburan, bukan untuk menginformasi bahkan mengedukasi. Akhirnya, para elit beranggapan perlunya kontrol media massa untuk melindungi nilai tradisional. Itulah yang menjadikan teori jarum hipodermik semakin berkembang. Lanjut ke teori jarum hipodermik dan propaganda. Perubahan sosial di abad 19 yang memunculkan masyarakat industrialis turut berkontribusi dalam keberadaan mass society, mass audience, dan mass culture. Akhirnya, mengaitkan teori jarum hipodermik dengan propaganda. Keterkaitan tersebut karena kuatnya pengaruh media untuk melakukan manipulasi terhadap khalayak menjadi alat yang tepat untuk melakukan propaganda. Seperti halnya teori jarum hipodermik yang menganggap media massa sangat powerful dalam mempengaruhi khalayak, propaganda pun juga memanfaatkan media massa untuk mempengaruhi khalayak demi tercapainya keinginan sang propagandis. Pada abad itu, media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan film merupakan alat komunikasi yang powerful, sehingga dianggap tepat untuk menyebarkan ide-ide propaganda. Teori jarum hipodermik di era media baru. Karakteristik media baru di era digital telah mengubah gaya komunikasi manusia. Jika dahulu manusia hanya bisa membaca, menonton, dan mendengar dengan keterbatasan geografis, kini manusia bisa mengakses informasi tanpa batas wilayah. Hal ini selaras dengan karakteristik media baru yang digambarkan oleh Holmes, yaitu pola komunikasi terjadi secara dua arah, tidak dapat dikontrol, demokratis, dapat menimbulkan kesadaran individu, dan tidak terpusat. Masyarakat di era teknologi seperti sekarang ini sudah sangat mudah untuk mengakses media baru. Tidak hanya dapat diakses melalui komputer saja, melainkan sekarang kini juga bisa dapat diakses melalui teknologi telepon seluler. Keunggulan-keunggulan media baru. Yang pertama ada interaktivitas. Komunikator dan komunikan dapat berinteraksi secara langsung dengan tatap muka. Yang kedua, sosiabilitas, yaitu penggunaan media dapat memunculkan komunikasi personal dengan orang lain di media sosial. Yang ketiga, media richness.
Media dapat lebih banyak melibatkan individu dan banyak indera. Yang keempat, otonomi. Pengguna dapat mengendalikan sendiri atas konten tanpa adanya kontrol. Yang kelima, unsur bermain-main. Di dalam media baru terdapat unsur hiburan dan kesenangan. Yang keenam, privasi, yaitu yang bersifat pribadi. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, personalisasi. Konten dan penggunaan menjadi personal dan unik. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa teori jarum hipodermik tidak lagi relevan untuk ditempatkan dalam analisis efek media baru. Konsep khalayak pasif tidak lagi relevan untuk ditempatkan dalam analisis efek media baru. Alih-alih tidak berdaya terhadap konten media baru, khalayak justru memiliki ruang lebih untuk mengeksplorasi. Pengguna lain bisa ikut memberi komentar dan saling berbalas komentar dengan pengguna lain. Pengguna bisa memilih kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi pesan, dan pengguna juga bisa bebas memilih konten. Perbedaan karakter inilah yang menihilkan teori jarum hipodermik. Dengan adanya keberagaman konten di media massa, justru membuat mass society dan mass culture yang tadinya akan memperkuat kebenaran dalam teori jarum hipodermik akan mulai hilang seiring makin berjalannya waktu, yaitu beragamnya pilihan konten di dunia maya sekarang ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.